Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita Oktaveni, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan Kedua tahun 2023 dari Universitas Atmajaya, Jakarta. Hari ini di hari Selasa tanggal 5 Desember tahun 2023 saya akan melaksanakan praktek ujian kinerja saya untuk materi layanan bimbingan konseling individu dengan metode behavioral di SD Al-Bayan Islamic School. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya nak, silakan duduk. Iya, oke. Assalamualaikum Sabira. Sabira ya? Iya. Oke, Sabira itu dari kelas 5. Kelas 5 ya, terima kasih banyak sebelumnya Bu Nita ucapkan ke Sabira sudah mau menepati janji kita ya sebelumnya, yang sebelumnya kita sudah pernah bertemu di sesi 1. Sekarang Sabira kembali hadir ke ruang BK untuk kita melaksanakan tahap konseli selanjutnya, lanjutan tahap konseli. Oke Sabira, sebelumnya nih sebelum kita mulai nanti tahap konseli kita meminta kelancaran sama Allah ya, kemudahan sama Allah. Kita akan berdoa dulu sebelum kita memulai layanan konseling kita. Baik Sabira, kita berdoa dulu, berdoa dimulai. Doa selesai. Iya Sabira, gimana nih kabarnya Sabira hari ini? Baik. Alhamdulillah baik ya, senang. Senang. Habis ngelakuin apa nih, kegiatan apa hari ini? Tadi, hari Aku ini habis ngapain aja? ulangan Habis ulangan. Oh iya, PAS-nya udah hari keberapa? hari ketiga. Hari ketiga. Lancar? Insyaallah. Insya Allah lancar. Oke Sabira. Tadi Bu Dita ucapkan banyak terima kasih ya untuk hari ini Sabira bisa hadir lagi di ruangan BK. Seperti itu kita akan melakukan lanjutan konseling individu ya, akan melanjutkan konseling individu. Bu Dita mau tanya dulu sebelumnya, Sabira paham kan kondisi yang sedang kita lakukan? Kita melakukan konseling. Apa itu konseling? Yang Sabira tahu? Berbicara. Oke, kita komunikasi betul, kita pembicaraan. Intinya di sini kita di ruang BK. Di sini Bu Nita selaku guru BK atau konselor ya, disebutnya karena kita sedang melakukan proses konseling, dan Sabira selaku konseli ya, di mana proses konseling ini sendiri adalah membantu permasalahan yang sedang dialami oleh anak-anak di sini, termasuk salah satunya Sabira yang kemarin. Sabira juga sudah menceritakan juga ya terkait permasalahan yang sedang Sabira rasakan gitu, untuk terkait masalah motivasi belajar, semangat buat belajar, semangat untuk ke sekolah seperti itu. Jadi tadi ya untuk konseling individu sendiri adalah di mana Bu Dita melakukan proses pemberian bantuan ya terhadap Sabira atas permasalahannya Sabira seperti itu. Dan di konseling individu ini sendiri kita punya asas tertentu ya Sabira, yaitu adanya asas kerahasiaan ya. Jadi hanya Bu Dita dan Sabira nih yang tahu untuk bagaimana kita cara nanti menyelesaikan masalahnya, solusi apa, sifatnya kita rahasia. Adanya keterbukaan antara Sabira, Bu Dita seperti itu, dan menjaga kerahasiaannya dan juga asas kekinian seperti itu. Sudah bisa dipahami oleh Sabira? Bisa dipahami. Oke, tadi ya kalau asas-asas tentang konseling sudah Bu Dita jelaskan ke Sabira, dan mungkin di kegiatan konseling kita pada hari ini Sabira, kita akan melakukannya kurang lebih 45 menit ke depan. Ya, nanti Sabira silakan. Boleh Sabira menceritakan hal apa saja yang menjadi masih mengganjal di Sabira, yang Sabira ingin ceritakan. Silakan, boleh Sabira keluarkan ya, seperti itu. Lalu kemarin kan kita sudah yang di pertemuan sebelumnya
Di sini Bu Nita sebutkan lagi ya di form persetujuan konseling, Sabira sudah setuju akan hal ini ya, terkait waktu pelaksanaan konseling kita lakukan pada hari ini di hari apa ini? Hari Selasa tanggal 5 ya, 5 Desember. Tadi juga terkait waktunya, insya Allah kita akan berjalan di sesi konseling kedua ini 45 menit. Dan masalah yang diajukannya terkait apa Sabira permasalahannya? Terkait teman. Oh, terkait pertemanan, dan tadi jadi motivasi Sabira ya buat ke sekolah dan motivasi belajar Sabira. Oke, ini sudah diajukan oleh Sabira, sudah ditandatangani juga oleh Sabira. Terima kasih sebelumnya sudah bersedia mengisi formulir persetujuan ini ya nak ya. Ini Bu Nita simpan ya sayang. Oke, baik, terima kasih Sabira. Sekarang apakah Sabira sudah siap? Insya Allah siap. Sudah berdoa tadi. Sekarang kita membaca basmalah dulu supaya Sabira lebih bisa konsentrasi, lebih bisa tenang, lebih bisa mengutarakan hal-hal apa yang ingin Sabira sampaikan. Silakan. Sudah membaca bismillah ya? Sudah membaca basmalah? Oke, baik. Sabira, ada permasalahan apa sih nak yang Sabira sedang alami sehingga tadi Sabira pun membutuhkan bantuan gitu ya, atau Bu Nita pun dengan senang hati kedatangan Sabira, kita mencari solusi atas permasalahan Sabira. Apa yang sedang Sabira rasakan? Terkait pertemanan. Oke, terkait pertemanan, dan tadi ya Sabira jadi untuk hadir ke sekolah gitu ya, untuk masalah belajar itu apa yang Sabira rasakan? Jadi lebih malas. Oke, malas, lalu? Oke, lelah gitu. Maksudnya jadi kurang semangat buat ke sekolah. Oke. Inginnya Sabira tuh bisa ke sekolah lagi dengan hati yang semangat, dengan yang ceria, tidak ada masalah seperti itu. Tetapi yang sekarang Sabira rasakan tadi ya, rasa kecemasan gitu, rasa malas buat ke sekolah. Tapi kalau untuk belajar, semangat buat belajar? Ada, oke. Tetapi di hal-hal tertentu jadi ada rasa seperti apa? Kurang enak, kurang konsentrasi. Oke, mengalami rasa kurang konsentrasi. Oke. Nah, ada hal apa sih bisa sampai muncul gitu rasa Sabira itu kok untuk belajar jadi males ya, datang ke sekolah itu jadi males ya? Apakah ini sebelumnya sudah pernah terjadi atau baru kali-kali ini yang Sabira rasakan? Baru kali ini. Karena apa nak? Kecemasan itu timbulnya karena apa? Pertemanan. Apa yang kamu rasakan seperti apa? Seperti dibully. Oke, merasa nggak nyaman karena teman kamu melakukan sesuatu yang tidak membuat kamu senang, tidak nyaman. Apa yang teman kamu lakukan seperti apa? Ngata-ngatain. Oke, ngata-ngatain kamu gitu, hal yang nggak enak buat kamu dengar. Terus? Pernah menorotin. Oke, jadi kamu itu di kelas? Oke, di kelas, lalu? Itu aja sih. Ada perasaan sedihkah? Ada. Sudah pernah tindak lanjutnya atau tadi ya makanya Sabira meminta bantuan gitu ya untuk menyelesaikan permasalahan, karena Sabira sendiri pengennya bisa ke sekolah itu semangat lagi gitu ya tadi ya, terkait adanya permasalahan dengan teman gitu ya. Jadi tadi pencetus hal Sabira sepertinya rasanya kurang semangat buat ke sekolah, belajar jadi kurang terlalu bersemangat, berminat gitu. Jadi tadi ya ada hal yang tadi dari faktor teman, dari faktor lingkungan berarti kan ya. Nah, kalau dari faktor keluarga misal apakah ada gitu bisa Sabira jadi
kok malas ya buat belajar, yang tadinya semangat jadi menurun, motivasi buat belajar dari faktor keluarga apakah ada? Enggak. Alhamdulillah tidak ada ya. Atau misalnya dari faktor diri Sabira misalnya jadi agak terganggu konsentrasinya, selain tadi mungkin dari faktor lingkungan, apa pernah ke distrak nggak misalnya di rumah dari mengkondisikan waktu gitu, pernah ada gangguan-gangguan itu nggak? Pernah. Oh pernah ada, apa misalnya apa pengkondisiannya jadi apa? Mungkin tadi ya mungkin Sabira untuk akhir-akhir ini datang sudah agak mepet di waktunya gitu ya, padahal biasanya semangat banget pagi-pagi udah ceria. Itu kan ada hal mungkin yang Sabira apa dari pengelolaan waktu atau seperti apa nak? Mungkin nggak tahu waktu ya. Oke, apa yang membuat Sabira jadi maksudnya itu apa ada ke distrak atau keganggu? Misalnya Sabira tidurnya larut, atau karena misalnya pas sebelum tidur biasanya sering nggak main-main handphone dulu, pegang-pegang handphone? Pernah. Oh gitu. Itu mungkin nggak jadi pemicu Sabira atau apa biasanya? Sabira, Bonita minta ceritakan waktu Sabira pulang dari sekolah sampai dengan jam tidur Sabira, yang tadi Sabira mungkin ceritakan ke distrak handphone, biasanya tuh karena apa? Sedang ada informasi atau sedang ada hal apa yang Sabira cari gitu, boleh ceritakan dari Sabira datang dari sekolah? Aku datang jam 6:30 kayak jam 7-an. Oke, ke sekolah, baik. Habis itu ngelakuin pelajaran. Pulangnya aku ke TK. Oke, dengan ibu ya, alhamdulillah, karena Sabira ini sendiri ke sekolah bareng sama ibu yang masih bekerja juga di TK, jadi nggak langsung pulang, harus ke sekolah ibu di TK. Oke, sampai jam berapa boleh ceritakan? Kadang jam 3. Oh, kadang sampai dengan jam 3. Oke, karena kepulangan kan sebenarnya jam 2 ya kita di sekolah. Oke, Sabira jam 3, ada rasa lelah nggak kalau pas nungguin Nungguin. ibu jam pulang? Enggak ya, santai aja ya. Baca-baca buku kah atau apa biasanya yang dilakuin? Kadang bantuin, kadang main komputer. Oke, kadang misalnya ada pekerjaan guntingin gitu ya, atau straplesin gitu ya, bantuin gitu ya. Oke, kadang main komputer juga. Oke, jam 3 lalu lanjut nyampe ke rumah ke jam berapa? Kalau akhir-akhir ini jam 5. Oh, sampai sore sekali akhir-akhir ini. Oh. Emang kan mau rapotan, jadi harus misah-misahin sentra. Oke, karena Sabira harus ngikut bantu-bantu tadi ya, maksudnya karena kan Sabira harus pulang bareng sama ibu, dan ibu pun nggak bisa pulang misalnya jam 2 atau jam berapa, Sabira ikut bantu-bantuin tadi ya, bisa-bisain LK. Itu hal yang menyenangkan Sabira? Iya, menyenangkan ya. Satu, Sabira juga bisa bantuin ibu. Kedua juga Sabira jadi buat pembelajaran Sabira gitu ya, pengalaman Sabira. Oke, jam 5 lalu? Pulang, ganti baju. Ganti baju, bersih-bersih. Sholat asar udah di sini berarti ya? Udah. Oke, sholat asar udah di sekolah ibu gitu ya. Terus Sabira pulang, bersih-bersih. Apalagi tuh yang dilakukan? Kadang ke rumah pembantu. Oh, ke rumah yang bantu-bantu di rumah. Oh, apa itu, ke ade atau ke rumah Mbak itu karena rumah mau dibersihin atau bagaimana? Kalau di sana dia udah punya cucu, jadi aku main sama cucunya. Oh, itu jam sore? Iya, sore. Oke. Oh, gini, karena cucunya yang Mbak itu masih seumuran Sabira? Masih umur 2 tahun. Oh, jadi Sabira karena suka anak kecil main. Iya. Tapi adik Sabira ada di rumah? Ada. Oh, rumah yang tadi yang bantu-bantu Sabira itu dekat dengan rumah? Dekat. Oke, seneng kalau main ke situ? Seneng. Oh, seneng. Sama siapa dan apa yang dilakuin biasanya? Kadang suka ngajak main ayunan. Oh, rumahnya jaraknya dekat kah atau? Nggak deket juga sih. Kamu kalau ke sana jalan kaki atau harus diantar motor atau sepeda? Jalan kaki. Oh, berarti termasuk yang nggak begitu jauh ya. Oke, itu berarti Sabira tadi pas saat pulang sekolah, Sabira ikut jam pulangnya. Kita sekolah pulang jam 2, tetapi Sabira kadang sampai dengan jam 5 ya, karena tungguin ibu. Terus biasanya udah nyampe rumah, sudah bersih-bersih, masih menunggu maghrib.
itu kadang sempat buat main ke rumah yang tadi bantu-bantu ya, tapi kadang juga enggak, mungkin tergantung ada tugas atau enggaknya Sabira ya. Terus masuk waktu maghrib harus pulang ke rumah, ke masjid atau bagaimana? Pulang ke rumah. Oke, terus waktu masuk maghrib boleh ceritakan setelah itu? Biasanya suka lihat PR. Oke, tugas-tugas apalagi gitu besoknya terus? Ya. Kalau akhir-akhir ini lagi belajarnya lagi konsen. Oh, oke. Soalnya ada ulangan. Soalnya ada ulangan, cuma tadi yang sempat Sabira keluhkan ada kekhawatiran atau kecemasan tadi ya udah sedang ulangan gitu ya, tetapi khawatir karena sebelumnya terganggu masalah rasa nggak nyaman buat di kelas gitu ya, rasa nggak nyaman buat di sekolah. Tadi juga udah diceritakan untuk masalah, insya Allah dari masalah keluarga tidak ada, tetapi dari masalah pertemanan dan tadi ya pengaturan waktu yang mungkin terlalu padat ya banget ya. Nah tadi jam malam sholat, terus apalagi tadi cek tugas, terus habis itu sampai nunggu isya, sholat isya, habis itu ada waktu break, murojaah. Tapi ada waktu break kah dikasih kayak misalnya dikasih misalnya boleh kesempatan waktu main handphone gitu? Oh boleh main handphone pas mau tidur. Oke, kadang kalau kita main handphone gitu suka jadi keganggu nggak waktu istirahat atau tidur kita? Iya, nah ini yang sedang Sabira rasakan juga ya. Apa ada hal yang bikin kita tertarik, misalnya kamu lagi tertarik masalah apa, mengikuti info apa atau apa Sabira? Aku lagi nggak ngikutin info tapi lagi ngikutin channel. Oh, channel apa itu? Mr. Beast. Oh, Mr. Beast terkait? Dia mengasih challenge ke orang, habis itu nanti challenge saya itu dikasih kayak duit gitu. Oh, dikasih uang bagi yang bisa mengikuti gitu ya, bisa yang untuk yang bisa memecahkan challenge-nya gitu ya. Oke, seru menurut kamu? Oh, seru sekali. Kadang suka sampai lupa waktu nggak? Iya. Akhirnya yang harusnya udah biasanya pola tidurnya sudah tepat, akhirnya agak terlewat. Iya. Oke, kadang suka bikin jam buat bangun kamu atau jam ke sekolah suka jadi ada terhambat nggak nih? Tadi ada. Kayaknya terkonfirm juga agak-agak mepet ya waktunya ya. Oke, mungkin lagi seru-serunya ya Sabira. Iya. Oke, sebelumnya enggak tuh, belum ada channel itu. Udah dari 3 tahun yang lalu. Oh, 3 tahun lalu. Jadi memang Sabira pun memang udah sering sih ngikutin, cuma akhir-akhir ini ada hal yang maksudnya lagi seru-serunya atau apa gitu. Akhirnya tadi ya membuat distract waktu tidurnya Sabira, akhirnya mempengaruhi juga ke waktu Sabira harus bangun dan persiapan ke sekolah. Akhirnya tadi mungkin beberapa hal ya yang tadi Sabira ceritakan, permasalahannya itu terkait tadi motivasi atau semangat buat ke sekolah yang biasanya menggebu-gebu agak ada rasa kurang semangat terkait terutama sekali masalah yang tadi lingkungan ya, pertemanan yang membuat Sabira itu jadi kayaknya kurang nyaman. Aku kok tadi yang Sabira rasakan pernah di masalah fisiknya, terus kata-kata yang bikin Sabira jadi terngiang, kok teman saya bilang kayak gitu ke saya. Pernah ada hal yang bikin Sabira terluka? Iya. Oke, jadi tapi Sabira merasakan ya untuk tadi mungkin pencetusnya karena hal tadi Sabira dari masalah yang tadi ya motivasi belajar Sabira jadi menurun gitu ya. Lalu tadi pencetusnya atau pemicunya karena hal itu, tapi akhirnya kan ada akibat yang dirasakan nih, jadi dari perilaku itu, dari nilai jadi agak sedih nggak kalau pas lihat kok nilai saya jadi turun gitu? Sedih ya. Selain sedih, apalagi kalau yang Sabira rasakan saat melihat adanya perubahan yang biasanya semangat terus nilainya jadi berubah seperti itu? Biasanya dapat reward ya kalau misalnya kondisi Sabira mencapai sesuatu.
Oke 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 ya, oke Sabira. Baik, nanti kita akan menetapkan ya penetapan tujuan dari apa namanya untuk merumuskan tujuan konseling kita. Bu Nita tadi sudah bisa mengetahui dari yang semua Sabira ceritakan. Permasalahannya adalah Sabira ingin dibantu supaya bagaimana caranya bisa termotivasi lagi untuk belajar, untuk datang ke sekolah dengan tanpa adanya rasa males, capek, lemah gitu, atau nggak nyaman di sekolah. Ternyata tadi yang sudah Sabira ceritakan ada beberapa hal ternyata yang membawa pengaruh Sabira buat tadi ya, dari tadi mungkin dari diri Sabira sendiri yang pengoperasian masalah waktu ya, mengatur nanti masalah waktu. Juga tadi ternyata ada faktor lingkungan juga, faktor teman gitu ya, yang Sabira sendiri sudah bisa menuntaskannya belum nih? Udah bisa menuntaskannya belum sama teman masalahnya? Belum, nggak berani atau biarin aja tuh, bagaimana yang kamu sudah lakukan? Aku lagi coba menjoin dia biar dia lebih berubah dirinya. Oke, sudah kayak teman-teman kamu gitu, atau ada apa namanya, kamu sudah mencoba meminta bantuan ke teman-teman, atau baru, atau ke guru atau ke orang tua, atau baru kali ini kamu memberanikan diri untuk ke ruang BK untuk meminta bantuan? Baru kali ini ke ruang BK untuk meminta bantuan gimana caranya menuntaskan permasalahan Sabira ya. Baik, kalau tadi sudah jelas tujuannya Sabira kesini untuk ingin dibantu apa, kita akan mencoba mencari solusi ya Sabira untuk permasalahan Sabira. Di sini Bu Nita ada LKPD, Sabira ada lembar kerja buat, karena kan tadi ya kita mau mencoba mencari solusi atas permasalahan Sabira gitu. Di sini Sabira bisa menuliskan apa namanya, ada hal apa sih gitu yang dilakukan untuk mengurangi perilaku Sabira gitu ya. Terus tuliskan reward atau keinginan apa jika Sabira berhasil merubah perilaku tersebut, dan semisal tidak tercapai konsekuensi apa yang akan ditempuh ya. Sabira boleh coba tuliskan di sini apa yang ingin dilakukan untuk mengurangi perilaku tadi, masalah Sabira jadi tidak termotivasi buat ke sekolah, males buat belajarnya, males datang ke sekolah, kira-kira caranya bagaimana? Sebelum kakak sini ya, silakan Sabira. Sebelumnya Sabira boleh minum dulu. Nih, minum dulu. Supaya tidak haus, juga temenin minumnya ya nak ya. Bismillah. Apa saja tadi yang ingin coba Sabira lakukan untuk mengurangi rasa buat malas ke sekolah tadi kan karena masalah temen ya. Berarti Sabira harus apa? Harus berani apa tadi? Oke, bilang tegas meminta apa tadi? Bantuan ya? Boleh meminta bantuan kepada guru atau menceritakan ke guru. Ini terkait dengan masalah teman ya. Oke, terus kalau tadi kan masalah teman Sabira sendiri juga, tadi perilaku jadi malas belajar, datang ke sekolah jadi malas karena masalah itu juga ya, apa namanya, pengkondisian waktu. Berarti sekarang Sabira sudah mulai bisa untuk mengkondisikan kapan waktunya nggak scroll, kapan waktunya stop main handphone. Silakan ditulis sayang. Berarti harus membiasakan apa tadi, durasi waktu apanya?
Oke, Sabira. Terus apa namanya tadi ya? Adakah reward atau keinginan apa nih jika Sabira berhasil merubah perilaku yang tadinya malas, tapi Sabira sudah melakukan usaha untuk memutus rasa tadi jadi malas, nggak semangat. Sabira sudah berhasil. Adakah reward yang Sabira inginkan? Nggak ada. Atau reward buat diri Sabira nggak ada sama sekali. Oke, lalu kalau misalnya ini semisal, tapi Sabira dari yang poin-poin usaha-usaha Sabira nih yang akan mencoba untuk melakukan beberapa usaha ya, untuk ini kan kita untuk lembar LKPD-nya komitmen yang Sabira buat ya, seperti halnya yang tadi adanya permasalahan rasa yang muncul, Sabira buat malas ke sekolah gitu ya, datang ke sekolah dengan beberapa pemicu-pemicu yang membuat tadi rasa Sabira malas terkait masalah pertemanan gitu ya, ternyata ada pengaruh itu yang Sabira ceritakan terkait masalah pengaturan waktu juga, sehingga Sabira akhirnya tadi sedang asik nih ngikutin suatu channel gitu ya, tetapi kan ini Sabira juga sudah mulai kelas 5 ya, kelas 5 sebentar lagi kelas 6. Alhamdulillah Sabira sendiri yang bisa hadir ke sini meminta bantuan, terus mencoba menuliskan usaha-usaha yang akan Sabira rubah. Ini siap Sabira untuk melakukan ini semua? Sabira pengen sukses dalam menangani permasalahan yang ada di diri Sabira? Oke, kalau misalnya mencapai kesuksesan, apa perasaan Sabira? Maksudnya kesuksesan dalam permasalahan yang Sabira hadapi? Senang. Terus? Teman-teman jadi nggak merasa tersinggung. Oh, teman-teman jadi mungkin Sabira sendiri juga jadi rasa di sekolah tuh fun gitu ya. Jadi itu tujuan capaian yang pengen dirasakan Sabira kayak dulu lagi gitu ya maksudnya ya. Nggak kayak kok jadi males-males lagi. Berarti usaha-usaha yang Sabira coba tuliskan di kertas ini insya Allah berarti bisa untuk Sabira lakukan. Insya Allah bisa. Tadi ya berarti rewardnya tadi boleh Sabira ternyata punya keinginan agar Sabira merasa senang dan juga teman-teman pun bisa merasa senang semua. Itu merupakan reward tersendiri buat Sabira ya? Iya. Oke. Ya seandainya nih semua usaha-usaha ini sudah Sabira lakukan, tetapi di perjalanannya ini nggak tercapai gitu. Misalnya kalau tadi kan kita bicara kalau bisa tercapai pasti ada rasa senang, dan Sabira pun karena tadi mungkin rasa kepeduliannya tinggi terhadap teman-teman, yang saat teman-teman senang nggak ada masalah, nggak ikut sedih, Sabira juga senang gitu ya. Nah tapi kalau tiba-tiba nggak tercapai kan mungkin aja bisa terjadi ya hal itu ya Sabira. Semisal nggak tercapai, konsekuensi apa yang akan ditempuh? Ini kan Sabira sedang mencoba menempuh biar ke sekolahnya rajin nih, nggak malas buat datang ke sekolah. Ternyata pemicu yang Sabira bikin hadir ke sekolah nggak senang itu kan tadi ya masalah pertemanan, masalah dari yang pengkondisian waktu juga. Kan ini sudah mau mencoba mengusahakan, insya Allah berhasil, tapi kalau enggak ada konsekuensi apa yang Sabira mau lakukan atau terapkan di sekolah? Berani untuk melakukan apa? Mungkin hilang ke temennya. Oke. Atau saat konsekuensi ini tidak tercapai, Sabira bersedia untuk melakukan apa? Misalnya bersedia untuk apa nih misalnya? Piket kah atau apa gitu saat konsekuensi ini nggak tercapai? Piket seminggu sanggup? Setiap hari aku piket. Setiap hari piket. Jadi kalaupun nanti nggak tercapai piket tanpa diminta gitu ya, pokoknya
Insya Allah pengennya kelas jadi bersih gitu ya, terus suasana belajar juga jadi enak seperti itu. Oke Sabira, boleh ditulis tadi untuk apa namanya konsekuensi apa yang semisal belum bisa tercapai yang Sabira nanti bisa lakukan gitu. Oke, baik Sabira. Di sini di lembar komitmen diri ini sudah tertulis, artinya lembar komitmen diri ini pun bukan berarti menjadi suatu suatu yang kok aku harus tulis ini berarti aku harus terikat dengan ini gitu. Misalnya ini sebagai namanya kita ingin menuntaskan suatu permasalahan, kita pun supaya jelas tujuan Sabira tadi ya, pengen menuntaskan sesuatu, usaha-usahanya pun sudah Sabira tuliskan, dan semisal mencapai berarti kan Sabira udah tahu, oh rewardnya kalau tercapai begini gitu. Misalnya ada hal yang Sabira bisa dapatkan, rasakan, oh kalau misalnya nggak tercapai berarti harus ada konsekuensi yang nanti aku dapatkan gitu ya. Boleh di komitmen dirinya Sabira bacakan kembali, atau tadi ya udah tadi ya Sabira mencoba untuk mengurangi coba ini membias. Oke Sabira, di sini yang sudah Sabira tulis supaya Bunita juga di sini. Bunita di sini akan memberikan lembar kontrak perilaku ya, untuk kontrak perilaku, supaya tadi yang sudah kita coba sepakati bisa tertulis di sini gitu. Bisa kan Sabira untuk menuliskannya di sini? Silakan Sabira. Di tanggal hari ini tempatnya kita di ruang BK. Oke, nah di sini setuju melakukan hal-hal di bawah ini. Misalnya tadi datang ke sekolah setiap hari dengan semangat tadi ya. Silakan ditulis. Lalu tadi terkait yang Sabira ceritakan permasalahan dengan teman dan usaha yang mau dilakukan, berani apa tadi? Akan mencoba berani apa? Iya, akan mencoba berani tegas ke teman yang tadi membuat perasaan Sabira jadi sering murung dan cemas, takut. Berarti Sabira sudah mulai harus berani bilang, berani tegas kalau saya nggak nyaman gitu ya. Misalnya dia melakukan apa tadi, fisik kata Sabira, dia melakukan verbal, Sabira sekarang sudah harus mulai berani bilang ke teman Sabira. Lalu juga tadi yang kita coba temukan solusinya, berani meminta atau mereport kepada guru kelas ya tadi ya. Boleh silakan saya Sabira. Yes. Ya boleh, di nomor 3 boleh. Ya mulai berani bilang ke guru, jadi jangan dipendam sendiri gitu ya permasalahannya Sabira. Insya Allah semuanya bisa ikut membantu, dan alhamdulillah Sabira sudah tepat sekali datang juga ke ruangan bimbingan konseling untuk meminta bantuan. Oke, tadi yang permasalahannya itu Sabira sekarang sudah mulai mau mengatur waktu tadi ya. Ya boleh mengatur waktu untuk manajemen waktu buat Sabira kapan bisa bermain handphone ya, scroll tadi channel iya Mr. Beast. Iya,
Oke, kontrak perilakunya sudah Sabira isi. Di sini akan Sabira tanda tangani. Setelah ini nanti Bu Nita tanda tangan ya. Kok nggak bisa tanda tangan? Oh, nggak bisa tanda tangan boleh dari inisial Sabira atau apa? Atau nama Sabira boleh. Oke, ini kontrak perilakunya Bu Nita tanda tangani. Lalu Bu Nita simpan di ruang BK ya di sini. Dan apa namanya, tadi di kontrak perilaku ini sudah tertulis usaha-usaha yang akan dilakukan Sabira untuk mengatasi hal tersebut. Sabira bisa untuk datang ke sekolah lagi setiap hari, tidak malas gitu ya buat ke sekolah karena permasalahan yang tadi. Dan Sabira di sini sudah ada upaya-upaya untuk bisa bilang ke teman Sabira yang tadi ya membuat Sabira jadi cemas gitu datang ke sekolah. Di sini untuk pengingat kita gitu ya, untuk pengingat kita. Dan Sabira pun di sini sudah menerapkan di komitmen diri ini, semisal berhasil apa yang akan Sabira capai dapatkan, semisal tidak tercapai konsekuensi apa yang Sabira harus lakukan pun sudah paham sampai sini nak. Dan yakin nggak Bismillah bisa selesai permasalahan Sabira? Apa yang membuat Sabira yakin? Banyak yang mendukung. Oh, banyak yang mendukung hal-hal yang tadi ya, semisal ayo Sabira kuatkan buat jadi sekarang udah nggak boleh sedih-sedih lagi ya, udah nggak boleh kayaknya aku nggak mau ke sekolah, atau nggak kayaknya aku jadi pengennya tuh izin nggak masuk, itu udah nggak boleh ada lagi hal-hal seperti itu. Tapi Sabira akan mencoba menerapkan hal tadi ya Sabira ya. Oke, baik, kalau tadi sudah kita sepakati bersama, bisakah Sabira kita menyimpulkan hasil konseling kita hari ini? Intinya apa? Intinya jangan kemakan omongan orang. Oke, jangan kemakan omongan orang yang mengakibatkan jadi siapa yang sakit? Kita jadi kita sakit, jadi kita kepikiran, jadi kita melakukan hal yang mungkin terlihatnya tuh kurang positif gitu ya, jadinya kitanya malas buat datang ke sekolah, padahal itu hal yang biasanya tuh nggak pernah kita lakukan sama sekali gitu, karena pengaruh ada dari orang lain gitu, pengaruh dari orang lain yang membuat kita jadi merasa down gitu kan, jadi merasa aku cemas kalau bertemu gitu ya, aku jadi tidak merasa happy gitu ya kalau bertemu. Akhirnya terasalah hal-hal seperti itu. Tadi di kontrak perilaku sudah kita pertegas bersama ya Sabira. Insya Allah Bunda optimis untuk Sabira bisa mengatasi permasalahan Sabira. Sabira juga sudah membuka hal-hal usaha-usaha yang tadi Sabira bisa, kata Sabira bisa, optimis. Bu Nita yakin sekali nanti akan kita akan bertemu lagi di sesi ketiga ya. Nanti kita akan mengevaluasi hal-hal yang Sabira sudah tulis di sini nih, usaha-usaha Sabira kira-kira sudah bisa Sabira terapkan atau belum, seperti itu ya. Bisa tapi yakin? Yakin, bismillah, yakin bisa. Bu Nita akan memonitor terus nih Sabira, maksudnya pintu BK selalu terbuka buat Sabira, buat kapanpun teman-teman Sabira gitu untuk menyelesaikan permasalahan. Tetapi nanti kita akan membuat perjanjian lagi, pertemuan lagi ya di sesi ketiga untuk mengevaluasi hal apa nih yang usaha yang tadi Sabira sudah lakukan. Sabira kira-kira untuk waktunya lebih prefer di hari apa? Di hari Rabu, Kamis atau Jumat? Insya Allah siap hari apa? Siap hari aja. Semisal hari Kamis bisa siap. Untuk waktunya kira-kira lebih nyaman jam berapa? Jam berapa aja? Jam berapa aja? Apa mungkin di jam 11 sampai jam 12? Oke, baik. Berarti nanti Bu Nita catat ya untuk kesepakatan waktu kita bertemu lagi. Dan insya Allah dari hasil ini ada hasil yang baik gitu ya untuk tercapainya tadi keinginan Sabira, tercapainya lagi hal-hal positif yang ada pada diri Sabira. Seperti itu ya Sabira,
Baik, di sini ada lembar evaluasi untuk kegiatan konseling kita pada hari ini yang harus Sabira isi gitu ya. Ini isinya sangat mudah, bisa Sabira tinggal langsung di checklist, ada sangat memuaskan atau kurang memuaskan terkait layanan konseling yang Bunita berikan kepada Sabira hari ini. Oke, nanti boleh Sabira baca dengan teliti, lalu Sabira silakan isi untuk di checklist. Oke, baik, silakan sayang. Untuk lembar evaluasi proses dan hasil konseling individu kita hari ini. Baik Sabira, untuk lembar angket kepuasan konseling sudah terisi. Kelengkapan kita sudah semua ya, sudah terisi dengan baik nih oleh Sabira. Penerimaan oke, Sabira merasa sangat baik, oke, sangat memuaskan. Oke, alhamdulillah untuk hari ini waktu konseling individu kita tepat sekali sudah 40 menit nih, 40 menit lebih seperti kesepakatan kita di awal ya, sesi konseling kita lakukan 45 menit. Tapi Sabira udah merasakan ada hal yang membuka diri Sabira. Alhamdulillah ada ya, dan tadi usaha yang insya Allah akan dilakukan Sabira. Sekali lagi Bunita ucapkan terima kasih atas kehadiran Sabira di ruang BK ya, dari tahap ke tahap nih sudah masuk ke tahap kedua, sudah masuk ke hal yang nanti harus Sabira lakukan. Optimis kan? Percaya Sabira bisa? Insya Allah Sabira bisa. Nanti kita kembali lagi, kita akan mengevaluasi hal yang sudah dilakukan, tapi Bunita percaya Sabira adalah anak yang kuat ya, anak yang bisa mengatur permasalahan yang ada, mencari solusinya, bahkan sampai Sabira harus datang ke sini, berarti Sabira pun sudah bisa berpikir cara proses mencari bantuan gitu ya. Insya Allah makanya Bunita sangat optimis sekali, insya Allah apa yang kita lakukan mendapatkan hasil yang baik ya Sabira. Baik, apakah ada yang mau Sabira tanyakan lagi atau bagaimana? Apa sudah cukup? Atau tadi mau Sabira menanyakan lagi terkait pertemuan atau seperti apa? Sudah cukup ya, berarti bisa sangat dipahami bahwa kita akan nanti bertemu kembali di konseling lanjutan, tapi insya Allah dengan membawa hasil yang baik gitu ya, hal-hal yang tadi. Karena waktunya sudah cukup ya, tadi sudah sesuai kesepakatan kita. Sabira juga sudah menuangkan semuanya yang menjadi dasar tadi ya, komitmen diri ini sebagai acuan gitu ya untuk menuntaskan permasalahan Sabira. Jika tidak ada yang ditanyakan lagi, karena tadi kita mengawali dengan doa, kita menutup kembali dengan doa supaya Allah meridhoi semua usaha kita ya, ikhtiar kita. Oke, baik, kita tutup konseling kita hari ini dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih banyak Sabira atas waktunya hari ini. Bunita ucapkan terima kasih dan Sabira bisa beristirahat kembali.